welcome back to my YouTube channel. Pada videoku kali ini, aku mau nge-review perbandingan dari berbagai macam atau merek kapas wajah yang pada umumnya sering dipakai, guys. Seperti yang kita ketahui, fungsi dari memakai kapas wajah ini ada banyak. Contohnya seperti untuk membersihkan wajah dan untuk memakai toner dan lain-lain. Dan perbedaan dari kapas wajah itu ada dua, yaitu yang persegi dan yang bulat. Jadi perbedaan dari kapas wajah yang persegi dan yang bulat, kalau yang persegi itu dia seratnya yang lebih tebal serta permukaan yang lebar sehingga lebih memudahkan kita untuk pengaplikasian seperti ini, cleansing dan toner. Sedangkan dia yang bulat, kapas wajah yang bulat, dia itu untuk wajah yang sensitif, terus permukaannya lebih tipis daripada kapas yang persegi dan bisa digunakan untuk deep cleansing, yaitu untuk menghilangkan komedo atau sel-sel kulit mati. Nah, kapas wajah itu kan ada yang tebal dan yang tipis, dan apakah ada perbedaan dari antara keduanya? Ya, benar sekali, ada perbedaan dari antara kapas wajah yang tebal dan yang tipis. Perbedaannya mendasar, yaitu jika kapas wajah yang lebih tebal permukaannya itu lebih cairan yang kita letakkan di kapas itu lebih mudah menyerap. Sedangkan yang tipis itu terlihat lebih boros dalam pemakaiannya. Namun banyak dari kalian itu yang sering asal-asalan dalam memilih kapas wajah dan tidak memperhatikan tekstur serta serat-serat yang terkandung di dalam kapas tersebut. Yang perlu kita ketahui bahwa serat yang ada di dalam kapas wajah itu jika tertinggal di wajah akan berdampak bermasalah bagi wajah kita, bagi kulit wajah kita. Di sini aku coba untuk membuat perbandingan dari tekstur serta serat yang terkandung di dalam kapas wajah yang akan aku review ini. Jadi ini kapas wajah yang pada umumnya dipakai dan bakalan aku perkenalkan beberapa macam merek kapas wajah yang telah aku kumpulkan. Nah, yaitu untuk yang pertama aku punya kapas wajah Eye Mawar. Ya, ini harganya nggak mahal-mahal banget ya semuanya, jadi sangat ekonomis. Ini namanya Eye Mawar, nanti bakalan kita periksa bagaimana tekstur dari kapas wajah tersebut. Terus yang kedua yaitu ada Claris. Yang ini nggak ada tulisan isi. Ini beratnya 35 gram, sedangkan yang Eye Mawar 30 gram. Jadi dia nggak ada tulisannya ada berapa isi, cuman gramnya aja. Sedangkan yang ketiga yaitu Asnes. Ini 35 gram juga. Terus ini ada Karisma 30 gram beratnya. Dan ada Sari Ayu. Ini yang 50 gram beratnya. Dan ini yang harganya lebih mahal daripada yang tadi, yaitu Silkot. Ini dari Jepang dan aku nemui kemarin waktu belinya dan stoknya juga nggak banyak. Dan di sini ada dibuat 40 piece, 80 lembar. Sedangkan yang terakhir yaitu maaf udah terbuka, yaitu Selection. Oke, kita lanjut aja langsung nge-review perbandingan dari berbagai macam merek yang udah aku siapkan ini. Oke guys, jadi total dari apa yang sudah aku tunjukkan tadi berbagai macam mereknya itu ada 7 merek, dan 7-7-nya yang bakalan kita buat perbandingan dari antara tekstur dan seratnya. Bagaimana sih seratnya, bagaimana sih bentuknya kalau dibuka. Nah, ini bakalan kita bahas tuh. Oke, jadi yang kita pertama mulai yaitu dari kapas merek Claris. Kita lihat bagaimana tekstur dari kapas tersebut. Ya gini, jadi ngambilnya itu cukup susah karena dia gempet gitu dan agak terlalu gempet sih menurut aku ya. Terus dia di sini tuh teksturnya garis-garis dan titik-titik gitu. Jadi dia ngambil dua dan kebanyakan teksturnya yang garis-garis. Kalau kita geser-geser gini, nah kapasnya gampang tertarik gitu. Ini kapasnya gampang tertarik kalau kita geser-geser gini. Kalau misalnya kita pakaikan toner, gimana proses dari penyerapannya?
dan karena dia sangat tebal, jadi ini tebal, jadi kalau kita pakein dikit tuh langsung hilang gitu. Dan dia pemakaiannya harus banyak karena kapasnya ini tebal. Dan kalau kita usap-usap, seratnya atau kapasnya ini gampang keluar. Selanjutnya kita pakai yang merek Mawar. Oke, dia cara mengambilnya juga gampang karena dia langsung terpisah-pisah gitu antara satu dan yang lainnya. Dan teksturnya cukup rapi. Dia menggunakan tekstur yang bergaris dan tidak titik-titik. Sama juga, seratnya juga keluar, dan dia kalau dibuka, ini tipe yang nggak bisa dibuka karena kapasnya langsung nampak gini sih. Jadi yang aku bahas ini memang untuk dipakai yang biasa ya guys, pakai toner, pakai micellar water dan yang lain-lain. Dan ini yang aku bahas kali ini dipakai orang secara umum gitu. Dan coba kita pakaikan micellar waternya, dia lebih lembut sih. Jadi kita pakaikan micellar water. Kalau kita misalnya tuangkan dia ke bagian atas dan dia di bagian bawah itu nggak terlalu basah, jadi dia cukup lebih basah tuh ke bagian atas, sedangkan di bagian bawah dia nggak terlalu menyerap. Nah yang ketiga kita punya Karisma. Cara mengambilnya gampang karena sama kayak Mawar tadi, dia udah dipisahkan satu sama yang lain. Terus ini menggunakan tekstur yang titik-titik ya guys, dia nggak yang garis-garis, jadi ini dia. Sama kalau kita kayak giniin, serat-seratnya juga keluar. Kalau kita buka juga nggak bisa karena isinya kapas. Dan yang selanjutnya aku punya Adsnas. Mana tekstur dari kapas wajah Adsnas ini. Cara mengambilnya juga sama yang kayak tadi, gampang karena udah terpisah satu dengan yang lain. Terus dia metodenya, teksturnya mereng guys. Kalian bisa lihat sendiri, dia itu kayak tekstur tisu, kayak tisu yang biasa kita beli, tisu 1000 gitu. Jadi teksturnya tuh kayak gitu, mereng-mereng, garis-garis mereng. Dia di satu sisi garis-garis mereng dan satu sisi lagi dia garis-garis lurus guys. Dan dia nggak memakai metode titik-titik di sini. Aku harap kalian ngerti sama apa yang aku bilang ini tentang tekstur dari kapasnya. Ini cukup tebal. Coba kita bagi dua. Dan dia kalau dibagi dua sebenarnya bisa, tapi isinya tetap kapas. Beda sama yang tadi. Yang tadi itu memang nggak bisa dibagi dua karena udah nempel banget. Dan gimana kalau kita pakaiin micellar water? Wow, ini benar-benar nggak menyerap sampai ke bagian belakang guys. Ini bagian belakang dan ini bagian depan. Bagian belakang asli kering, bagian depan aja yang basah. Teksturnya agak sedikit kasar. Oke, selanjutnya kita pakai yang Sari Ayu. Cara ngambilnya susah karena satu sama lain itu gempet banget. Sebenarnya udah dipisahin sih di sini ya, udah ada tandanya, cuman terlalu gempet gitu. Dan teksturnya tekstur berantakan sambil ada titik-titik gitu. Ini dia gini. Teksturnya tidak terlalu lembut, sedang dan tebal. Ini ketebalannya sama kapas-kapas yang tadi. Oh, bagian seratnya tidak mudah keluar. Dia keluar, cuman dia nggak lepas dari kapasnya. Aku udah ngeletakin banyak ya. Kalau kita bagian atas kita letakin micellar water,
bagian belakangnya juga nembus, cuman nggak banyak gitu. Dari penyerapannya aku lebih suka penyerapan dari tekstur Karisma, karena penyerapan Karismanya ini lebih cepat gitu. Dia sampai menyerap benar-benar tipis sampai ke bagian belakang. Ini pasti banyak banget yang pakai, yaitu Selection, dan aku sendiri juga pakai ini. Oke. Ini tekstur garis-garis dan titik-titik, tapi garis-garisnya ini hanya di beberapa titik aja gitu, kayak 1, 2, 3, kayak yang nampak itu cuman sekitar 6 garis, yaitu gempet-gempet 2, 2, 2 gitu. Ini memang benar-benar lembut, jadi dia seratnya juga kayak yang berterbangan. Kalau kita kayak giniin juga bakalan seratnya juga keluar. Dan kalau kita pakai micellar water, penyerapannya juga nggak cepat. Jadi kita memang benar-benar harus naruh banyak nih supaya dia bisa serap. Dan ke belakang, ke bagian belakang dia nggak terlalu menyerap gitu. Dan yang terakhir aku punya Silk Coat dari Japan, dan dia bentuknya tuh kayak tisu gitu ya. Kemasannya, wow, sangat amat rapi guys. Bentuknya tuh kayak gini, jadi nggak kayak tisu pada umumnya. Ini kan rata gini aja ya, dan dia bentuknya tuh kayak ada elok-elok gitu. Ternyata ada dua guys. Jadi ini kayaknya lebih cocok buat maskeran aja, kita tempelin gini. Dan ini benar seratnya itu nggak keluar guys, benar-benar seratnya nggak keluar dan super lembut. Jadi di sini tuh ada tempat untuk memotongnya, jadi kalau kita mau motong juga boleh. Nah, kalau kita mau bagi dua gini juga bisa. Dan benar-benar lembut, nih kayak busa gitu ya. Ini kayak busa, dan dia ini lebih tahan. Jadi kalau kalian tempelin ke wajah kalian, ini bakalan tahan selama 15 menit cairan yang udah kita tetesin ke sini. Jadi coba kita tetesin. Sama-sama di dua bagian ini kita tetesin, dan dia langsung meresap ke bagian depan dan ke bagian belakang. Dan ini memang benar-benar bisa melebar guys. Jadi kita cuma naruh sedikit, terus kita gini-giniin, dia bakalan melebar ke semua permukaan kapas. Sekianlah review perbandingan dari berbagai macam merek kapas wajah yang udah aku sampaikan, dan aku kembalikan lagi kepada kalian. Kalian rasa lebih bagus memakai atau lebih nyaman memakai yang mana dari kapas wajah yang udah aku tampilkan tadi? Jika ada komen, silahkan komentar di bawah. Dan demikianlah review yang aku sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Bye-bye. Dan jangan lupa buat like, comment, and subscribe agar